Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto. Ya, kita khususnya untuk membahas mengenai penurunan yang terjadi selama beberapa hari terakhir juga, di mana market mulai slow bleed ya, mengalami penurunan tapi pelan-pelan tapi turun terus nih secara tren. Nah, di video kali ini kita akan membahas kira-kira sampai kapan gitu ya. Lalu kita mungkin liatin target harga juga, dan kita lihat secara price action maupun berita-berita terbaru seputar dengan market kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, share juga, ataupun subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Bentar lagi kita hampir 100.000 subscribers nih. Thank you semuanya untuk supportnya juga. Mungkin kita targetkan 420 likes di video kali ini. Jadi teman-teman bisa pencet tombol like-nya dulu, dan kita langsung masuk aja dulu ke dalam intro videonya ya. Ya, masuk ke dalam pembahasan sedikit ya. Kita mau lihat tentang market kripto, dimana saat ini Bitcoin di 41.100 ya, bahkan sempat ke area 40.000 nih kalau teman-teman lihat. Nanti kita bahas teknikalnya, cukup lama juga kita bahas lebih detail ya. Secara perubahannya dalam 24 jam terakhir, Manta Network mengalami kenaikan. Saat ini di kisaran $2,5. Ya, saya sempat tweet juga hari ini gitu ya. Dan ini sempat salah satu rekomend kita sebenarnya. Kalau teman-teman lihat crypto shopping list, salah satunya adalah Manta. Alasannya apa? Teman-teman bisa cek di video itu gitu ya. Kita bahasnya Bitcoin dulu nih. Ada Fracture juga sempat kita rekomend di topik 2024, dan rata-rata tapi tetap masih mengalami penurunan sih ya. Dan kita lihat dari sini ada Chili, Sei, BTT, Lunsi, Celestia, Mina yang mengalami koreksi. Jadi altcoin bisa katakan bleeding, bahkan Avalanche, Arbitrum juga mengalami penurunan nih. Gitu. Banyak yang mau bahas Arbitrum juga, mungkin nanti di next video saya baca komen juga gitu ya, baca requestan. Jadi kita mungkin nanti bahas Arbitrum ya untuk di next videonya. Dan ya kira-kira ini altcoin bisa dikatakan penurunannya lebih drastis. Dan kalau kita lihat Fear and Greed Index, sebenarnya ini udah masuk ke dalam zona dimana untuk buy lagi atau mulai dollar cost averaging saya lumayan oke. Ya, dimana market secara Fear and Greed Index ini udah di fase greed, tapi fase greednya greed neutral di area 55, kan netralnya tuh 50 ya. Jadi dia di area 55 ini cukup bagus ya, bukan di saat market crypto hype-nya gitu. Jadi teman-teman harus reverse secara psikologi di balik gitu ya. Pada saat market naik, justru orang malah tertarik untuk beli, istilahnya seperti itu. Itu sebenarnya cukup salah. Kita beli di saat market crypto mulai mengalami pullback, mengalami penurunan. Kapan ya? Hal-hal yang kita terjadi yang ini kita alami sekarang sebenarnya. Dan kalau kita lihat di overall market ya, untuk saat ini overall financial market masih greed sih. Ini di US market ya. Kalau yang ini adalah untuk crypto, yang ini untuk US market semuanya. Crypto bubbles belum ada pattern yang saya lihat yang secara khusus. Semua altcoin rata-rata turun. Beberapa kayak CHZ ini turun 9,6, Mina BTT 8%, tapi rata-rata ya turun gitu ya. Nggak ada yang mengalami kenaikan. Ini pun sama ya. Jadi belum ada signifikan trend yang kita lihat yang bakal naik sebenarnya. Nah, kita bahas ini. Jadi kalau teman-teman yang belum join komunitas MW gitu ya, ada di Wayans Crypto Journal ataupun Wayans Crypto Chat, ini di Telegram ya, di Discord juga ada. Semua link di deskripsi. Ini saya soalnya sempat bikin post gitu ya untuk polling nih. Teman-teman mau bahas ARB, bikin market update, atau nggak usah bikin video gitu ya. Tapi 72% maunya bikin video market update. Jadi kita bikinnya market update dulu ya. Yang ARB tunggu dulu. Nah, untuk minggu ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang terjadi sih kalau menurut saya ya. Ini kalau teman-teman lihat dari data Bloomberg juga secara kalender, not much. Ini kalau saya lihat ya, ini dari Monday nggak ada apa-apa, Tuesday nggak ada apa-apa. Yang mungkin signifikan itu sebenarnya ini ya, Kamis jam 8:30 itu ada GDP gitu. Jadi ada GDP, tapi menurut saya GDP itu nggak terlalu mempengaruhi market kripto sih sebenarnya ya. Rata-rata mungkin ya ke dalam ekonomi Amerika aja. Dampak untuk market sedikit ya. Kalau untuk fluktuasi biasanya cuma inflasi, FOMC, nah itu yang biasanya cukup signifikan. Jadi ya GDP itu sesuatu yang penting gitu ya, atau PDB ya kalau bahasa Indonesianya.
Cuma mungkin kalau di market nggak terlalu banyak pergerakan, tapi we will see gitu ya. Kalau kita lihat secara liquidation heat map pun sebenarnya slow bleed yang kita alami dalam beberapa hari terakhir ataupun bahkan hari ini ya, karena kita lihat di sini kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam mungkin ya. Kita gabungin teknikal dengan likuidasi, data likuidasi. Nah, ini teman-teman bisa baca nih. Jadi satu teknikal atau grafik ini tells a story, ada ceritanya. Ini market sideways, weekend, bener-bener weekend sideways banget. Ini hari Sabtu sampai hari Senin pagi dini hari. Weekend no movement at all. Ya, market nunggu. Sebelumnya hari Jumat ini mengalami penurunan. Nanti saya bahas kenapa turun gitu ya. Lalu naik lagi sebelum market close. Tapi saya rasa di sini orang expect-nya market akan turun lagi hari Senin. Makanya di sini ya weekendnya sideways saja. Orang-orang belum berani untuk mengambil posisi long. Dan yang terjadi memang turun gitu. Karena mereka yang mau ngelong juga nggak berani gitu ya. Dan mereka turun mulai mengalami pelemahan. Dan di sini mungkin terjadinya liquidation. Di mana beberapa kalau kita perhatikan dalam 24 jam terakhir sebenarnya kisaran 143 juta. Kalau secara chartnya, kalau kita lihat dari grafik, ini nggak terlalu besar. Ini kalau kita zoom sedikit ya, ini nggak terlalu besar. Ini hari ini nih, gitu. Ini mana ya? Saya ada tanggalnya nggak ya? Nah ini 22 Januari, gitu ya. Nggak terlalu besar, walaupun ya in some days dia lumayan besar. Kalau kita lihat di tanggal 4 atau 3 ya, di sini nih, 3 Januari ini tingginya nih. Ini lagi besar nih waktu market crypto mengalami penurunan yang drastis. Gitu. Jadi kita lihat liquidationnya pelan-pelan. Terjadi likuidasi beberapa long liquidation ya. Cara bacanya ini teman-teman bisa lihat. Orang-orang yang membuka posisi long terkena likuidasi. Makanya kita lihat yang di sini ya, karena Bitcoinnya turun atau harganya turun, makanya likuidasinya lebih tinggi gitu ya. Karena lebih banyak orang yang terkena liquidation seperti itu. Tapi saya rasa ini overall ini hanyalah a healthy correction untuk market. Kalau teman-teman tanya apakah saya melihat Bitcoin ke 32.000, 30.000, yes, ada possibility. Short term nggak terlalu gitu. Short term berarti kapan? Berarti ya mungkin ya dalam minggu ini, minggu depan. Nggak terlalu. Saya masih cenderung upside masih ada gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya. Dan kenapa? Karena salah satunya teman-teman bisa lihat nih dari funding rate, dimana funding rate menurut saya ini udah mulai keriset ya, lebih banyak yang warna putih gitu. Artinya orang-orang udah netral lah ya, nggak ada yang long terlalu banyak, nggak ada yang short terlalu banyak, lebih ke arah netral. Dan nah kita lihat juga dari sini dari Tektos Makro, dia juga mengambil posisi yang sama gitu. Dia bilang Bitcoin derivative contract have cooled ya, mulai mengalami dingin lah. Karena memang ini kita bisa lihat dia bahas dari data open interest. Dan ini memang cukup menarik juga, dimana open interest sebelum ETF mulai nih Oktober naik. Teman-teman bisa lihat secara open interest weighted funding rate-nya mulai mengalami kenaikan. And then what happened setelah ETF mulai boom turun, dan ini langsung di area tersebut di sini. Jadi secara derivative market mungkin nggak terlalu banyak pergerakan sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi ini lebih ke arah untuk a good healthy correction aja gitu ya. Market mulai konsolidasi sebelum mengalami kenaikan lagi atau the next move lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita ngomongin gak lengkap sekarang kalau dengan nggak ada ETF juga, dan ini mungkin ini salah satunya. Nah ini kita bisa lihat dari Eric Balkunas gitu ya. Dia bilang despite GBTC seeing a 590 million outflow Friday, the night overwhelmed it with 623 million inflow. Ya, tapi kalau kita dari sini bahasa artinya apa? Artinya kalau teman-teman lihat GBTC ini teman-teman bisa lihat ini adalah ETF. Ini ETF yang sudah di-approve oleh SEC. Dan dia nge-track dengan outflow inflow setiap harinya. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Dia ngomongin day 6. Day 6 ini hari Jumat. Dan dia bahas mengenai hari Jumat ada selling dari GBTC. Ini kita sempat bahas. Cryptodam lagi, di sini kita bahas tentang GBTC. Nah, di sini GBTC masih ada outflow, dan outflow-nya lumayan besar, sekitar 590 gitu ya, 590 juta dolar. Tapi dia bilang ini udah lumayan lebih healthy. Karena kalau kita lihat secara total
day 6 ini mulai di 33 inflow. Jadi overall kita ada inflow sekitar 3,3 juta dolar. Dari Fidelity 222, dari iShares 201. Seperti itu. Dan ya ini lebih ke arah potensi konsolidasi aja sih gitu ya. Karena mungkin outflow-nya di sini masih cukup signifikan, makanya mungkin orang-orang lihat Senin Selasa possibility untuk ada penurunan sedikit lagi gitu ya, movement di mana market baru break dari weekend. Mulai mungkin kalau saya lihat ya Rabu, Kamis, Jumat itu mulai ada konsolidasi dan mulai uptrend lagi gitu ya, kalau memang sesuai seperti itu. Ya, jadi ini memang Grayscale ini attracted dengan outflow gitu ya, karena fee-nya kan cukup tinggi. Orang-orang mulai ganti dari Grayscale, ya mereka keluarin dananya ya masuk ke dalam ETF lainnya juga. Ada yang mungkin nggak masuk seperti itu. Kalau kita lihat secara liquidation ini ya level 39.000 ini masih menjadi magnet point sih kalau menurut saya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini kan 40.000. Di bawah 39.000 ya. Ini masih banyak yang level yang cukup menarik. Gitu, magnetnya jauh lebih dekat di sini daripada ke atas. Ke area 50.000-an di atas ini. Ya, jadi get ready. Big movement is coming definitely. Let's talk about graphic ya, charts, technical analysis. Oke. Ini market mulai ada pergerakan lagi nih pada saat mungkin market crypto lagi, market US mau open gitu ya. Lalu kita lihat kalau secara time frame jam, wait up, time frame jam di 41.000. Saat ini kalau kita ngomong secara time frame 4 jam deh, saya cenderung long, bukan long sih, tapi cenderung positif karena memang ini market kan dia bisa dikatakan di posisi area support ya teman-teman. Mana? Nah ini area supportnya nih 40.800 ya. Walaupun memang secara trend dia masih belum ada significant strength, belum ada yang kuat, karena teman-teman bisa lihat di sini exponential moving average-nya pun bisa dikatakan ini menjadi dynamic resistance ya, turun terus ya. Ini exponential moving average 20 ya. Yang saya mau definitely adalah untuk di time frame hariannya ya jangan turun dari 40.900 gitu. Jadi ini kita lihat nih dalam beberapa jam lagi, at least jangan turun, karena kalau dia turun ke bawah sini, let's say dia close di bawah sini, ya saya cenderung mungkin lebih karena potensi Bitcoin ke 32.000 ke 35.000 menurut saya ada. Ya, tapi kalau kita close di area ini di 41.000, 40.900, at least di atas box ini, saya lihat malah kita masih ada potensi ke 44.000, 45.000, 46.000, masih ada possibility. Tapi pada saat dia closing di sini, ya mungkin teman-teman nanti akan lihat di video, mungkin kita lihat oh ini akan turun lagi nih, seperti itu. Karena kita objektif aja. Market kasihnya apa ya kita bahas gitu ya. Kembali lagi, ini semua analisa ya personal view juga gitu ya. Jadi jangan dikatakan ini adalah financial advice. Ya, disclaimer on juga, dan semua keputusan di tangan teman-teman. Tapi itu yang saya lihat, tergantung close definitely. Jadi overall saya akan lihat ini market untuk konsolidasi dulu gitu ya. Kita akan lihat karena belum ada clear trend. Saya mau kalau misalnya mau dia naik, misalnya kalau teman-teman tanya, kok dia kalau mau ke 45, 46 kenapa nggak buka long aja? Ya alasannya cuma satu sih, sebenarnya saya belum lihat ada sign of strength, belum ada kelihatan penguatan gitu. Istilah kalau kita beli di sini kita cuma buy on support, tapi nggak tahu momentumnya ini kapan. Ya, lebih baik mungkin possibility dia turun lagi, mengambil swap low-nya gitu ya di bawah sini, dan bisa dapat di posisi yang lebih murah. Itu mungkin bisa yang saya lakukan. Karena saya lihat di sini, kalau teman-teman lihat di CME futures, ya, ini tuh ada gap. Dan gap ini nggak close. Teman-teman mungkin yang refer ke video saya beberapa minggu yang lalu, saya bilang ini gap ini harus ke close. At least kalau ke close ya lebih positif lah. Dan yang ternyata adalah market naik terus tanpa closing gap ini, bahkan sampai ke 50.000, baru dari situ ke bawah. Dan ini potensi untuk closing the gap. Jadi agak greget sebenarnya kalau lihat grafik ini, karena istilahnya kenapa dia nggak close gapnya. Kenapa gap harus di close? Ya jawabannya sebenarnya nggak harus, cuma kebanyakan bisa dikatakan mungkin 98-99% hampir semua gap itu ke close gitu.
Kalau yang saya mau ya, prediksi saya, possibility untuk dia close gap ini kan udah deket banget istilahnya. Mungkin dia akan ada wick ke bawah lalu langsung naik lagi gitu. Jadi ini benar-benar kayak bisa dikatakan seperti V-shape recovery, atau mungkin dalam satu candle doang dia turun langsung naik lagi, itu bisa terjadi gitu. Jadi ya mungkin saya akan atau akan memantau di area ini 39.700 sampai 40.000 seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat retracementnya juga ya, kalau misalnya kita lihat kan kita mau dia koreksi nih ya, potensi ke area seperti area ini di area 395 ini mungkin possible gitu. Ini hanya ambil wick di bawah sini lalu naik lagi ya, seperti yang terjadi nih. Ini Bitcoin wicknya tinggi, tiba-tiba dia naik lagi. Ini juga wicknya ke bawah, terus dia naik lagi, istilah seperti itu. Jadi bisa jadi dia turun lalu dia up langsung gitu, body candle-nya close-nya positif. Jadi ini yang bisa kita perhatikan gitu. Targetnya mungkin 39.500 cukup make sense sebenarnya. Kalau tahu kita lihat di Fibonacci trend retracement, ini saya dari body candle ke body candle lainnya gitu ya, dari sini ke sini lalu ke sini gitu. Nah, ini kita lihat juga ini area kisaran area mungkin mana ya? Saya rapikan dulu ya. Ini juga, wah ini malah pas-pasan banget gitu ya. Ini kalau kita dari body candle di sini ke body candle yang ini gitu ya, lalu ke body candle yang ini malah di kisaran 394 gitu. Jadi benar-benar close lah. Ini yang satunya gitu ya, level satunya di area 39.400. Jadi mungkin menjadi potensi pullback lah untuk Bitcoin secara teknikal ya. Tapi pullback yang saya mau kalau dia hit level ini adalah pullback yang cepat, pullback yang dia hit ke bawah lalu naik lagi gitu. Ini yang mau. Kalau dia pullback ke bawah lalu dia konsolidasi di sini, itu nggak positif juga gitu. Atau dia closing candle satu hari di sini, di bawah sini, itu juga nggak positif seperti yang kita bahas di tadi di video. Jadi ini aja technical update sedikit tentang Bitcoin. Hopefully ini membantu teman-teman. Jadi ada gambaran gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk likes-nya juga. Kita targetkan mungkin 420 likes juga di video kali ini. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and we will see you in the next video mungkin. Bye bye.